Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Masih ingat kenapa dinamain tahun Gajah? Iya, karena tahun tersebut terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah ke Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi pada waktu terbitnya fajar atau waktu subuh. Itu tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri anak dari sepasang suami istri. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nah, dalam silsilah keluarga ini, pohon silsilah ini kita ketahui bahwa silsilah bapaknya atau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib, silsilah mereka bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Ketika Nabi Muhammad lahir, bapaknya ini sudah meninggal. Ketika Nabi Muhammad masih ada di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ini sangat senang, sehingga beliau kemudian menggendong bayi Nabi Muhammad untuk mengelilingi Ka'bah dan memberitahukan kepada semua penduduk Makkah, kemudian memberi nama dengan nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Beliau berharap bayi Muhammad nanti suatu saat ketika dewasa nanti akan menjadi orang yang terpuji. Nah, di dalam surat As-Saff ayat 6 Allah memberi nama lain, yaitu namanya Ahmad, orang yang paling terpuji, itu artinya. Jadi Allah memberi nama Ahmad, orang yang paling terpuji, sedangkan kakeknya Nabi Muhammad memberi nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad lahir ke dunia untuk selanjutnya ketika dewasa nanti oleh Allah diutus menjadi Rasul atau Rasulullah. Nah, apa sih tujuan Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul? Yang pertama, Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seperti tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 7, surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu tujuan yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Tujuan yang kedua adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagaimana tertera dalam surat Al-Fatir ayat 24. Basyiro wa nadhiro. Basyiro sebagai pembawa berita gembira dan nadhiron sebagai pemberi peringatan. Sesungguhnya kami mengutus kamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Tujuan diutusnya Rasulullah yang ketiga adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, atau di dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Ada juga dalam riwayat yang lain innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sama, intinya adalah Rasulullah SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlaknya manusia.
Ketika Nabi Muhammad lahir, orang yang menyusui Nabi Muhammad tidak hanya ibunya saja ternyata. Jadi Nabi Muhammad setelah lahir disusui yang pertama oleh ibunya selama 3 hari. Ibunya bernama siapa? Iya, ibunya bernama Siti Aminah. Nah, kemudian setelah 3 hari Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa sih Suwaibah al-Aslamiyah ini? Suwaibah al-Aslamiyah adalah budaknya Abu Lahab yang juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Nah, setelah itu kemudian nanti Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dari kabilah Hawazin sampai berumur 2 tahun. Nah, untuk cerita selengkapnya silahkan dibaca ringkasan yang terkait dengan penyusuan Nabi Muhammad kepada Halimah As-Sa'diyah. Oke? Anak-anakku sekalian, demikian materi untuk hari ini. Selanjutnya evaluasi, tolong ditulis jawabannya saja ya. Jangan lupa hari dan tanggalnya. Soal yang pertama, sebutkan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, silsilah orang tua Nabi Muhammad SAW bertemu pada kakeknya yang bernama siapa? Yang ketiga, sebutkan 3 tujuan diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah. Yang keempat, sebutkan urutan nama wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai ketinggalan, dan jangan pernah membantah kepada orang tua. Itu saja dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.